Semangat pagi. Jumpa lagi kita kali ini dalam channel Bisnis dan Manajemen. Hari ini kita akan membahas pengertian-pengertian dasar terkait dengan keselamatan kesehatan kerja yang kadang-kadang pengertian ini tidak dipahami dengan benar, sehingga kita dapat menimbulkan persepsi yang berbeda-beda dalam pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja. Agar efektif, memang pengertian-pengertian dasar itu perlu kita pahami. Yang pertama adalah bahaya. Bahaya adalah segala sesuatu yang berpotensi mengakibatkan kecelakaan atau terjadinya sebuah insiden. Bahaya lebih kepada sumber. Contoh bahaya adalah ada bahaya fisik, ada bahaya kimia, biologi, ergonomik, psikososial, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah risiko. Risiko adalah kerugian yang dapat ditimbulkan dari sebuah kecelakaan atau sebuah insiden. Jadi karena ada sumber-sumber bahaya yang tidak dapat kita kendalikan, sehingga dapat menimbulkan risiko. Contoh daripada risiko antara lain adalah terjatuh, terjepit, menabrak, ditabrak, tergores, tertimpa, tersiram, dan lain-lain sebagainya. Ini hanya sebuah contoh. Kemudian kita juga ada tingkat risiko. Tingkat risiko ini diartikan adalah skala kerugian yang diderita apabila terjadi sebuah insiden atau kecelakaan, dapat berupa risiko ringan, sedang, berat, dan mati. Dan beberapa organisasi perusahaan mengklasifikasikan risiko ini berdasarkan abjad, berdasarkan angka, dan lain-lain. Ini sebagai contoh skala kerugian yang diderita dapat berupa ringan, berat, dan mati. Nah, agar tidak terjadi kecelakaan, maka kita perlu melakukan pengendalian risiko. Nah, pengendalian risiko sendiri adalah urutan pengendalian risiko untuk mencegah kerugian yang mulai dari yang paling efektif di atas dan pengendalian risiko yang kurang efektif, yaitu pengendalian terhadap risiko-risiko sisa. Hierarki pengendalian risiko diurutkan sebagai berikut. Yang pertama adalah rekayasa, yang terdiri dari eliminasi, substitusi, pemisahan, engineering. Kemudian yang kedua adalah administrasi, contohnya menseleksi orang, yang bekerja adalah orang yang memiliki kompetensi dan kemampuan, membatasi orang masuk ke area kerja, dan seterusnya. Kemudian urutan yang ketiga adalah praktek kerja atau work practice. Ini cara-cara praktis kita dalam melakukan pekerjaan. Sebagai contoh yang banyak kita muat di dalam JSA kita adalah lebih banyak bersifat work practice atau cara-cara kerja. Dan yang keempat, hierarki yang keempat adalah alat pelindung diri, digunakan untuk mengendalikan risiko-risiko sisa yang mungkin terjadi. Nah, inilah hierarki pengendalian risiko, mulai dari yang paling efektif rekayasa, selanjutnya administratif, yang berikutnya adalah work practice atau praktek kerja, dan selanjutnya alat pelindung diri. Apabila risiko-risiko itu tidak dapat kita kendalikan dengan baik, maka sudah tentu dapat menimbulkan insiden. Pengertian insiden kita juga bermacam-macam, ada terkait dengan insiden, dan near miss. Terkadang kita punya persepsi yang berbeda-beda. Kali ini saya akan menjelaskan bahwa insiden itu adalah bertemunya dua atau lebih dari bahaya yang dapat menimbulkan kerugian, baik berupa cedera, hilangnya hari kerja, kerusakan alat, dan kehilangan harta benda. Nah, insiden itu dibagi menjadi dua. Insiden yang sudah menimbulkan kerugian itu namanya accident. Jadi accident adalah bentuk insiden atau sifat insiden yang sudah menimbulkan loss atau kerugian. Sedangkan yang belum menimbulkan loss dan kerugian itu kita namakan near miss. Demikian penjelasan kami dalam video kali ini. Semoga ini memberikan manfaat kepada kita, belajar terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja, agar kita dapat mengelola keselamatan kerja kita menjadi lebih efektif. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa lakukan subscribe, bunyikan loncengnya, like, share kepada teman-teman yang membutuhkan, dan sampai jumpa pada video-video berikutnya. Semangat pagi!